Mark Manson, penulis Don't Give a Fuck ya. Mark Manson itu seorang pembicara, seorang penulis Amerika yang luar biasa sekali, keren sekali. Itu melakukan penelitian pada 50.000 pasangan. Dan beliau menemukan bahwa kunci nomor satu dari rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang abadi, rumah tangga yang mesra, sakinah mawadah warohmah, hurata ayun, baiti janati, itu bukan komunikasi. Orang sering berpikir bahwa kunci nomor satu itu komunikasi, bukan. Tapi respect, teman-teman. Dan respect itu akan bisa didapatkan saling respect kalau memang apa yang dia value ada dalam diri kita dan apa yang kita value ada dalam diri dia gitu. Kalau dia memvalue umur, sedangkan kita sudah 30 tahun ke atas, itu ya kita tidak bervalue. Kan banyak ya ta'aruf itu usia di bawah 25 tahun, usia di bawah uh, Halo teman jiwa, jumpa lagi dengan Jiwa Brea podcast yang berkomitmen untuk memberikan kasih dan penguatan yang memberdayakan jiwa. Teman jiwa, pada episode kali ini temanya adalah tentang cinta. Cinta kali ini adalah tentang value dari kita ke pasangan maupun pasangan ke kita. Hal ini dipantik dari beberapa minggu lalu. Ada tetangga main ke rumah ngobrol-ngobrol, mau nyomblangin, mau ngenalin, karena teman jiwa tahu ya, di sini saya sebagai podcaster jiwa berdaya, Bu Nurul belum menikah di usia yang 30 ke atas. Jadi seperti yang Bu Nurul sampaikan di beberapa episode lalu dengan Maria sebagai internship jiwa berdaya, menyampaikan bahwa salah satu tips untuk mendukung teman-teman kita, keluarga kita yang belum menikah adalah dengan menjodohkan atau comblang-comblangan. Terutama kalau memang beliau mau ya, kalau nggak mau ya udah. Jadi jangan memaksa atau jangan, jadi santai aja seperti. Tetangga saya, Mbak mau tak kenalin, itu beliau Masya Allah mapan, sudah punya rumah pribadi, sudah punya pekerjaan yang settle, jangan gitu. Pokoknya keren Mbak, aktivis muslim gini-gini. Coba Mbak tak kenalin gitu. Lalu tetangga saya juga menyampaikan, saya keponya adalah dia pengen istri seperti apa. Kan saya bertanya seperti itu. Bukan istri idaman juga ya. Maksudnya harapan beliau untuk istrinya tuh yang seperti apa kayak gitu. Lalu tetangga saya menyampaikan yang hafizoh Mbak. Beliau benar-benar menginginkan seorang istri yang hafizoh. Hafizoh tuh hafal Al-Quran. Oh, detik itu juga saya mundur deh. Nggak usah dikenalin, nggak usah dicomblangin, nggak apa-apa. Sudahlah, ngalir aja, alami aja, karena perempuan yang beliau value adalah yang hafizoh, yang hafal Al-Quran. Dimana saya tidak hafal Al-Quran. Baca Al-Quran aja tajwidnya masih pletot-pletot, masih les Quran, les tartil, baca kursus tartil seperti itu dengan keluarga saya, dengan mbak sepupu saya masih minta diajarin mbak sepupu saya ngaji seperti itu, apalagi hafizoh. Jadi beliau tidak akan memvalue saya deh. Bagi saya di mata beliau itu tidak berharga, tidak bervalue. Karena apa? Karena saya bukan hafizoh, saya tidak hafal Al-Quran seperti itu. Saya S2, saya psikolog, mantan dosen, atau mungkin S3 sekalipun, atau mungkin Putri Indonesia sekalipun, atau mungkin Miss Indonesia sekalipun, atau mungkin sudah bisa punya kendaraan pribadi sekalipun, rumah pribadi sekalipun, wanita independen ala-alanya ya, itu tidak akan di-value di matanya. Tetap tidak bervalue di mata beliau, karena perempuan yang di-value di mata beliau ada yang hafizoh, yang hafal Al-Quran gitu. Begitu pula kita, teman-teman. Kita akan nyaman dengan pasangan kita jika pasangan kita
melihat value dalam diri kita tuh bervalue. Melihat value dalam kita itu adalah juga value yang dia value gitu. Adalah suatu nilai yang dia juga nilai berharga gitu. Misalnya dia menilai perempuan berpendidikan itu penting karena akan mendidik anak-anaknya menjadi madrasatul ula, sekolah pertama bagi anak-anaknya. Jadi dia memimpikan istri idamannya adalah perempuan berpendidikan. Jadi itu kita menjadi bervalue di matanya seperti itu. Lalu kalau dia memvalue perempuan cantik, hidungnya mancung, matanya belo, tubuhnya langsing 40 kg, lalu tinggi, lalu putih, lalu itu memvalue fisik yang 10 ya, fisik yang 10 ya, ala-ala Putri Indonesia, Miss Indonesia, itu kita nggak akan bervalue di matanya. Dia memvalue sesuatu yang tidak ada value itu dalam diri kita gitu. Jadi perlu menjadi dasar penting untuk kita semua saat ta'aruf, saat penjajakan, saat PDKT itu kita tahu value dia tahu value kita. Apa yang dia value, apa yang kita value. Apa yang kita value ada dalam dirinya dan apa yang dia value ada dalam diri kita. Itu penting sekali. Karena apa? Karena pernikahan itu ada tentang respect. Mark Manson, penulis Don't Give a Fuck ya. Mark Manson itu seorang pembicara, seorang penulis Amerika yang luar biasa sekali, keren sekali. Itu melakukan penelitian pada 50.000 pasangan. Dan beliau menemukan bahwa kunci nomor 1 dari rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang abadi, rumah tangga yang mesra, sakinah mawaddah warohmah, qurrata ayun, baiti janati, itu bukan komunikasi. Orang sering berpikir bahwa kunci nomor 1 itu komunikasi, bukan, tapi respect teman-teman. Dan respect itu akan bisa didapatkan saling respect kalau memang apa yang dia value ada dalam diri kita dan apa yang kita value ada dalam diri dia gitu. Kalau dia memvalue umur, sedangkan kita sudah 30 tahun ke atas, itu ya kita tidak bervalue. Kan banyak ya ta'aruf itu usia di bawah 25 tahun, usia di bawah 27 tahun gitu. Jadi seperti itu. Atau perempuan memvalue, saya mau laki-laki yang bermobil gitu. Misalnya harus Pajero Sport gitu. Kalau nggak Pajero, kalau mobilnya Avanza itu cek-ceker gitu, nggak mau. Itu berarti teman-teman laki-laki di sini ya sudah mundur saja karena yang di value perempuan itu ada Pajero Sport, bukan Avanza seperti itu. Jadi kita perlu tahu dan perlu mengukur diri, perlu matching ya, terutama memastikan bahwa apa yang ada dalam diri kita itu memang bervalue di mata dia dan apa yang ada dalam dirinya bervalue di mata kita. Terima kasih teman jiwa semuanya sudah mendengarkan apa yang Jiwa Berdaya sharingkan. Jangan lupa teman jiwa untuk mensubscribe, like, dan komen untuk mendukung Jiwa Berdaya memproduksi lebih banyak lagi konten-konten yang bermanfaat dan berdampak positif. Saya Bu Nurul Ilahi, your loving psychologist, di mana teman jiwa dapat melakukan konsultasi atau konseling ataupun juga bekerja sama dengan Jiwa Berdaya melalui mengklik link yang ada di tombol deskripsi. Salam bertumbuh dan berdaya, salam teman jiwamu.